deg-degan. Oke, oke. Well, ini adalah pertama kalinya ditonton teman-teman media dan Pengepungan di Bukit Duri menjadi film penting dalam filmografi Abang. Film ke-11, betul? 11? Betul. Tepuk tangan teman-teman, film ke-11 Abang. Ini juga membawa tema yang sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Berbicara mengenai kekerasan remaja, dunia pendidikan, dan trauma masyarakat Indonesia. Bagaimana dari sekian banyak isu bisa digabungkan dalam satu film, yaitu Pengepungan di Bukit Duri. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, karena diutamakan untuk menjadi bahan diskusi, selama ini setelah ada beberapa private screening, obrolannya seperti apa? Silakan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dan stay untuk Q&A pada sore hari ini. Ini adalah sebuah proyek yang aku sama Tia Hasibuan, partner aku sebagai produser, sudah lama banget pingin membuatnya. Aku udah mengajukan skrip ini ke Tia tahun 2008. Tapi kita semua berharap ketika membaca skripnya, kita berharap kayaknya nanti mudah-mudahan tahun depan udah nggak relevan lagi ya, karena mungkin Indonesia akan menjadi sebuah negara yang damai, terus mau membicarakan hal-hal yang sulit seperti trauma. Tapi setelah kita menunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 17 tahun, ternyata masih tetap kita memiliki kegelisahan yang sama sehingga kita memutuskan untuk membuat film ini menjadi kenyataan. Berangkat dari keresahan-keresahan yang ada di Indonesia, seperti budaya-budaya yang selama ini kita anggap sebagai faktor-faktor membuat kita sebagai bangsa tidak bisa secara maksimal maju, tidak bisa secara maksimal progresif. Beberapa budaya seperti budaya kekerasan, budaya korupsi, dan semuanya ternyata mungkin terkait dengan satu hal, gagalnya sistem pendidikan di Indonesia, sehingga kita menjadikan sekolah sebagai setting sentral dari cerita ini. Dan sejak 2 bulan yang lalu kami sudah membuat beberapa kali screening. Kami mengundang para stakeholder yang secara langsung terkait dengan cerita yang ada di Pengepungan di Bukit Duri, seperti para pengajar. Dan dari diskusi tersebut semua setuju bahwa ini adalah sebuah kegelisahan yang harus disuarakan. Selama ini kita tidak mau membicarakan karena terlalu terdistract dengan hal-hal yang mungkin sebagai bangsa tidak terlalu penting. Kita terlalu ke-distract dengan hal-hal yang shiny, yang terlihat menghibur tapi ternyata menjauhkan kita dari tujuan dan cita-cita kita sebagai bangsa, sehingga kita harus membuat sebuah film tentang gagalnya sistem pendidikan di Indonesia sebagai satu film yang mudah-mudahan bisa menjadi pemantik pembicaraan supaya semua orang aware bahwa ada masalah besar dan kemungkinan terbesar penyebabnya adalah gagalnya sistem pendidikan di Indonesia. Terima kasih Abang. Darren, I would like to just recap what Abang just said right now. It's, I think, a combination of lots of failures in especially in the education system of Indonesia, and it's at the right time, at the right moment, due to lots of things going on in the country right now. And I think with this bold of a story, it's very brave for Amazon or MGM Studios to be a part of this. So I would like to ask a little bit deeper about that. The Siege at Thorn High marks the first theatrical release collaboration between Amazon MGM Studios and a Southeast Asian production house. First thing first, congratulations, and I hope you're happy with it. Thank you so much, we absolutely are. That's amazing to hear. Well, what does this say about Amazon MGM Studios' commitment to supporting this film? And what kind of significant impact is expected, both its theatrical release in Indonesia? I think first and foremost, going back to one of our core principles at Amazon, we really do believe that we're the home for talent, and being able to work with Joko and Tia has been a dream come true for us in Southeast Asia. And to tell such an important story that's also incredibly entertaining and says something bigger, I think that's exactly kind of the content that we want to be making and what the stories we want to be telling. And I think theatrical just shows everybody how much we believe in this story. That's perfect. Well, it's a great beginning. We can't wait to see more of that. Thank you. Jadi adegan action di film ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan film ini adalah film yang terlalu film laga gitu ya. Semua adegan actionnya dikoreografikan sedemikian rupa sehingga organik, seolah-olah mereka memang berkelahi karena mempertahankan hidup. Jadi tidak untuk menampilkan skill bela diri, tidak ada yang menggunakan martial art.
semuanya dilakukan sesuai dengan cerita, dan seperti teman-teman tadi lihat adegan actionnya adalah drama juga sebenarnya, karena setiap adegan actionnya adalah adegan drama sebenarnya. Dan bisa dibilang teman-teman pemain melakukan semua adegan stunt kecuali yang berbahaya. Jadi kalau misalnya ada yang dihantamkan ke kaca, tentunya tidak menggunakan pemain, karena kalau misalnya terluka mungkin kita nanti nggak bisa syuting lagi. Tapi bisa dibilang secara presentasi mungkin 95% dilakukan oleh mereka sendiri, dan itu termasuk tinggi banget. So in terms of the budget, we definitely made sure that Joko and Tia had what they need to tell this amazing story, right? So that's what we want to always be financially responsible, but also make sure the creative have what they need. And in terms of theatrical worldwide, I think we want to make sure that the Indonesian audiences get first dibs because this is made for them, and then we'll see. Jadi masih ongoing Pak, kalau minta masih bisa. Memang karena ini baru ya bagi kita intimacy koordinator, jadi banyak yang salah persepsi tentang intimacy koordinator. Jadi intimacy koordinator adalah bagian dari kru dari sebuah produksi film yang dimaksudkan untuk mengawasi, memastikan semua adegan yang ada intimacy. Nah, adegan intimacy ini bukan hanya adegan seksual, intimacy. Jadi bisa mungkin adegannya hanya orang berpacaran dan berpegangan tangan, itu udah termasuk intimacy. Kalau di film kita di awal-awal ada beberapa adegan yang melibatkan adegan pemerkosaan. Adegan pemerkosaan di film kita memang tidak ditunjukkan secara eksplisit, tapi ada sentuhan, ada perkataan yang dilontarkan, dan itu dipastikan apa yang dilontarkan oleh seorang pemain ke pemain lain tidak mengakibatkan ketidaknyamanan. Jadi kata-kata itu juga termasuk intimacy yang harus diperhatikan oleh para intimacy koordinator untuk didiskusikan. Bahkan ketika adegan pemerkosaan aja yang sebenarnya tidak terlalu eksplisit, dipegang bagian mana dari tangan itu sebelum syuting itu sudah di workshopkan bagian mana yang nyaman untuk dipegang oleh seorang pemain misalnya. Jadi tidak akan dipegang yang tidak sudah dijanjikan terlebih dahulu sebelum syuting. Jadi intimacy sebenarnya adalah umbrella term yang luas sekali. Salah satunya adalah beberapa adegan yang melibatkan adegan intim seperti yang kita pahami di Indonesia, tapi secara luas adegan yang melibatkan satu emosi yang sifatnya bisa agresi, bisa cinta, dan sesuatu yang intim ya. Memang bahasa Indonesia agak susah untuk dijelaskan, tapi maksudnya bukan cuma adegan intim secara seksual, tapi juga yang sedikit ke arah situ juga tetap harus didiskusikan. Yang menjadi pernyataan dari film Pengepungan di Bukit Duri ini adalah sejarah bisa berulang kalau kita tidak hati-hati, kita tidak memperhatikan, dan kita tidak membicarakan atau berusaha untuk menyembuhkan luka dan trauma dari masa lalu. Di film ini diceritakan bukan hanya tentang kekacauan di masa lalu, tapi juga keresahan-keresahan di masa sekarang, dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Tadi teman-teman udah nonton ceritanya tahun 2027. Itu juga kami taruh di dalam film adalah sebagai peringatan untuk kita semua. Peringatan yang sifatnya urgent karena tahun 2027 itu sebentar lagi. Kami di Kamensi Pictures, kami selalu berkomitmen untuk membuat karya yang jujur, yang berani, yang relevan secara sosial. Tapi kami juga selalu berusaha untuk mendorong naratif-naratif, batas-batas naratif perfilman Indonesia. Karena kami percaya kalau film itu bukan hanya untuk hiburan, tapi juga bisa kita gunakan sebagai tempat untuk perenungan, untuk refleksi. Visual yang kita tampilkan di film ini kita desain sedemikian rupa, kualitasnya kita jaga benar-benar supaya punya kualitas yang tinggi, dengan cerita yang kuat dan mudah untuk diikuti. Kami berharap, keinginan kami dengan film ini adalah seperti Bang Joko bilang tadi, kami ingin memulai percakapan tentang kekerasan, terutama kekerasan terhadap di lingkungan remaja, tentang luka, tentang trauma, dan yang paling penting mungkin rekonsiliasi ya.
Di film ini memang kita desain sedemikian rupa untuk menjadi showcase untuk menunjukkan talenta-talenta terbaik di Indonesia, baik yang di belakang layar dan tentu saja di depan layar. Kalau teman-teman tadi lihat, bahkan peran yang tidak terlalu banyak adegannya ditampilkan dengan sangat maksimal sekali oleh para pemain-pemain yang ada di depan ini. Banyak pemain yang sudah lama berperan di perfilman Indonesia, tapi juga ada yang baru. Salah satunya ini adalah film pertama dari Lia Lukman sebagai Sylvie, kakaknya Edwin. Bahkan yang baru bermain aja kita pastikan persiapannya cukup, workshopnya cukup sehingga bisa menampilkan performance yang sangat luar biasa. Pertama kali baca cerita ini yang kebayang di kepala saya adalah keburaman. Artinya secara ceritanya yang buram apa segala macam itu tentunya yang sangat memasuki kepala saya bagaimana visual keburaman ini yang saya bisa wujudkan, baik dari kontras lighting, baik dari bagaimana pergerakan kamera yang ragu-ragu, pergerakan kamera yang rasanya bahwa si karakter-karakternya ini mempunyai masalah-masalah ketidaktahuan, masalah-masalah yang diceritakan di film ini tentang persoalan-persoalan sosial kayak gitu. Jadi itu aja yang saya akhirnya terjemahkan secara teknis, bagaimana visualnya tidak menjadi terlalu clean juga, terus tentunya dengan kontras dan movement yang dinamis supaya kita bisa menghasilkan benar-benar bahwa karakter ini hidup di dunia yang sedang akan kita hadapi. Dunia pengakuan di Bukit Duri memang dari awal aku banyak diskusi sama Pak Ical dari production designer dan kamera department, gimana cara kita memvisualkan segala macam kesuraman, segala macam kegalauan yang ada, mulai dari warna, mulai dari lighting dan sebagainya. Cuman yang paling penting buat kita adalah sebenarnya bagaimana kita menciptakan dunia di mana saat para pemeran masuk ke dalam set, mereka sudah bisa merasakan, mereka sudah ikut terbangun emosinya dan segala macamnya untuk bisa masuk ke dalam karakternya masing-masing, masuk ke dalam dunia pengapungan di Bukit Duri. Dari segi musik, tentunya setelah berdiskusi dengan Bang Joko Anwar, kita come up dengan satu kata untuk film ini, yaitu adalah dystopian, di mana situasi negara di cerita film ini memang tidak harmonis, dan itu yang kita wakili dari segi musiknya. Dan musiknya itu kita mendesain musiknya dengan Bang Joko Anwar juga, saya sama Bang Joko Anwar berminggu-minggu lagi mencari suara-suara yang kita desain layer per layer, dan setiap layer suara itu mewakili kekompleksan rasa dari film ini. Ada rasa suram, ada rasa marah, ada rasa violence ya, tapi juga ada tentunya ada rasa harapan juga. Jadi memang konsepnya adalah sound. Jadi di film ini adalah sound yang kita sangat mainkan. Dan juga ada film ini diisi juga dengan banyak sekali band-band yang mungkin tadi udah didengerin di filmnya. Band-band ini juga yang secara musik dan secara lirik itu juga dianggap sangat pas dengan situasi cerita di filmnya ini. Soal skrip, dari tahun 2007 itu skripnya selesai. Aku sama Tia ketika kita mau jalan project ini, kita diskusikan apa saja yang sudah berubah dari Indonesia. Apakah sekarang kita lebih toleran gitu ya, apakah kita sekarang lebih menghargai satu sama lain, apakah kita lebih memikirkan soal hal yang harus jadi prioritas seperti pendidikan. Ternyata nggak begitu banyak yang harus direvisi, karena tetap kita nggak jauh berjalan dari tahun 2007 ketika pertama kali skripnya dibuat gitu. Itu satu. Paling ada beberapa penambahan aja, kayak misalnya karena adegan pertama adalah tahun 2009-2010, jadi ada yang udah pakai handphone, ada yang udah pakai beberapa gadget yang sudah ada pada zaman itu. Soal Easter egg, nah untuk kali ini memang untuk film Pengepungan di Bukit Duri berbeda dari film-film aku yang lain yang penuh dengan hint-hint sama Easter egg. Kali ini kita hanya menampilkan apa yang bisa dilihat di filmnya, walaupun ya kalau misalnya ada beberapa yaitu bonus lah bagi yang kepingin mengulik.
teman-teman sebenarnya menarik banget kalau misalnya bertanya soal proses kreatif dari para pemain kan tadi mereka performance luar biasa bisa ditanya bagaimana gitu. Keresahan-keresahan yang kebetulan kalau misalnya ditanya relate nggak sama karakter Edwin, kebetulan saya relate gitu karena memang ada rasa walaupun saya besar di kota yang termasuk saya lahir dan tumbuh besar di kota Singkawang yang mungkin bisa dibilang merupakan salah satu kota paling toleransi di Indonesia. Tapi karena ada satu dan dua hal kejadian di masa lampau, efeknya tuh benar-benar generasional gitu. Even yang saya besar di kota seperti kota Singkawang aja yang toleransinya tinggi, itu aja masih kena dampak trauma gitu karena itu memang yaitu tadi bersifat generasional. Dan kedua, untuk budaya kekerasan yang menurut saya memang dari dulu, dari zaman saya sekolah, mungkin saya SMA itu 17-18 tahun yang lalu gitu, jadi dan itu masih relate dan masih relevan sampai sekarang. Even kalau misalnya kita nggak usah nonton berita deh di TV, dari sosmed aja kita tahu kalau misalnya budaya kekerasan di kalangan remaja itu merupakan salah satu hal yang kayaknya susah untuk ditembus ya, kayak susah untuk dicari akarnya tuh apa sebenarnya gitu. Jadi itu menurut saya salah satu keresahan saya selain generational trauma yang bikin saya relate sama karakter yang saya perankan itu Edwin, itu keresahan saya di budaya kekerasan pada remaja. Kalau teman-teman. Pak Dimas ya tadi, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya banyak ya di Indonesia ini, mungkin salah satu yang kita bisa bicarakan lebih lanjut adalah bahwa kita merasa terperangkap dengan adanya culture atau budaya-budaya yang mungkin dari refleksi kita sendiri itu negatif gitu. Mungkin tadi Morgan udah ngomong soal kekerasan, tapi kita juga ngomong bahwa kita seringkali di sini menerima tanda kutip apa adanya situasi yang mungkin sudah bobrok gitu. Dan ketika kita berbuat salah, banyak mungkin tendensinya adalah untuk menyalahkan society atau menyalahkan sistem gitu. Padahal yang perlu kita ingat bahwa kita pun juga bagian dari sistem dan society tersebut gitu. Maka kita dipertanggungjawabkan untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi, mungkin keresahan satu yang saya rasakan adalah seringkali terjadi ketika kita ingin melawan sesuatu yang sudah rusak, itu dipersulit jalannya. Bahwa sistemnya sudah hancur, maka untuk memperbaiki sistem tersebut akan lebih susah daripada yang lain-lainnya gitu. Jadi kita ingin memperbaiki pun jalannya dipersulit. Kita ingin melakukan sesuatu, ada aja tantangan gitu. Sehingga kita diajarkan, yang mungkin orang sering mengkritisi ini budaya feodal, bahwa kita kita harus menghormati sesuatu yang mungkin tidak pantas dihormati. Dan terkadang ketika kita melakukan tersebut, ketika kita mengikuti sistem yang mungkin sudah rusak, kita tanpa sadar menjadi budak-budak yang akan atasan-atasan yang hancur gitu. Sehingga kita sendiri yang sengsara. Kita sebagai rakyat jadi sengsara lagi. Mungkin di situ ya keresahan yang dirasakan, dan bahwasanya kita mungkin repot dan susah untuk berekspresi secara logika. Itu mempersulit jalan kita menjadi bangsa yang lebih baik gitu. Karena kan kita bertanggung jawab, kita sebagai rakyat ini katanya punya suara. Sedangkan suara kita kadang susah gitu untuk kita ekspresikan. Mungkin hal itu yang menjadi keresahan dari tambahan keresahan melainkan kekerasan. Terima kasih. Terima kasih Mara. Boleh dilanjut. Silakan tepuk tangan teman-teman. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Mungkin saya ingin menambahkan dari sisi guru, karena kebetulan saya juga datang dari keluarga akademisi, dan ketika Abang menawarkan film ini memang sudah menjadi keresahan saya, karena saya sudah familiar dengan dunia guru. Bapak saya dosen, kakak saya dosen, kakek saya dosen, dan saya sudah sangat aware dengan isu-isu yang ada. Sehingga ketika ditawarkan film ini dengan peran sebagai guru, rasanya itu bahagia sekali, karena akhirnya kegelisahan yang sudah lama saya rasakan itu bisa ditumpahkan melalui karya ini, dan yang harapannya nantinya bisa dijadikan bahan diskusi gitu. Karena seperti yang kita tahu, kadang guru itu menjadi menjadi yang
mungkin bisa dikatakan kambing hitam ketika terjadinya kesalahan dalam sistem pendidikan gitu. Padahal sebenarnya mereka itu mungkin sebenarnya salah satu pihak yang sebenarnya ingin sekali memperbaiki, ingin menolong, tetapi terbatas dengan sistem yang ada gitu. Jadi seperti yang kalian lihat juga di film ini, seperti apa yang terjadi di film ini juga sebenarnya terjadi gitu di kehidupan nyata, bukan hanya di Indonesia tapi mungkin sebenarnya secara global gitu. Jadi itu salah satu keresahan yang saya alami dan akhirnya bisa disampaikan melalui film ini. I think we went through quite an extensive process between the director and the casts. One of the highlights that we went through in terms of approaching the character was, I think, rather empirical more than anything. We did a lot of research, we did a lot of discussion on human psychology and what's going on, the political state of the country and also the global state as well. I think my personal approach to this was rather more, I'd say, in terms of a lot of philosophical literature. I drew a lot of concepts on this, often misunderstood, by Friedrich Nietzsche on Übermensch, and historically speaking, we've seen a lot of misconception on this. We talked about World War II, I was referring to that. But the idea that someone wants to be more than the society, someone wants to be superhuman, is often misunderstood. Now, my character wanted to do that because he has always been a victim, so he tried to de-oppress himself, let go of all the oppression that he felt throughout his life, and mistakenly oppress other people. Instead of just, being rather neutral, he tried to force it on other people. So I suppose that intensity that, I'm glad that you felt that sort of intensity as well, is troublesome because on one hand, he doesn't want to do that, but on the other, he has to do that because there is no turning back. So this sort of idea, this idea that Bang Joko actually talked a lot, the fun fact, there is a word called amok in English, to run amok. And historically speaking, it comes from a Malay Indonesian word, right? Which is mengamuk. Jadi amok itu datang dari mengamuk. So this idea that you have to a point of no return and you have to do what you have to do even though you don't want to do it is basically the thing that he's feeling. So that's sort of the baseline of what my character is. Thank you. Hal yang paling challenging dari membuat film Pengepungan di Bukit Duri adalah membuat semuanya terasa realistis. Tadi sudah dibicarakan oleh Pak Ical Tanjung dan Kokoh Dennis. Kita membuat world building sedemikian rupa sehingga pemain merasa berada di dalam ruang, bukan ruang syuting tapi real life. Sehingga semua set yang kita bikin itu 360 derajat. Jadi nggak ada tuh kita taruh lampu di sini dan pemain hanya bisa bergerak dari kiri ke kanan beberapa meter, enggak, mereka bisa mengeksplorasi sesuai dengan yang mereka mau. Terutama di beberapa adegan seperti di adegan ketika sudah sangat intens banget di gym, itu bahkan kamera hanya mengikuti impuls dari pemain. Jadi pemain tidak di brief harus bergerak kemana, terserah. Kami akan mengikuti. You just go, we'll follow gitu. Makanya terlihat sangat organik sekali. Dan persiapan dari para pemain ini, kalau misal teman-teman nanti mau bertanya lebih lanjut lagi, mereka they went to such an extensive workshop karena mereka diberikan karakter sheet, biografi dari mereka dari mulai mereka lahir sampai mereka masuk ke dalam film. Setiap dari mereka mendapatkan sebuah karakter sheet yang lengkap dari mulai mereka lahir di keluarga seperti apa, lingkungannya seperti apa, sekolahnya apa namanya, dan berapa tahun mereka bersekolah, dan milestone dalam hidup mereka yang menjadikan mereka memiliki karakter seperti yang ada di dalam film. Jadi, walaupun tidak diceritakan dalam film, misalnya karakter dari Jeffrey, itu di karakter sheet lengkap, sehingga ketika mereka semua masuk ke dalam set, mereka tidak seorang aktor yang mencoba untuk menjadi satu karakter. Mereka adalah karakter itu sendiri. Dan mereka hidup di dunia yang sudah diciptakan oleh para orang-orang di belakang layar. Cara mereka berdiri, cara mereka menggerakkan tangan, cara mereka menatap seseorang itu sudah sesuai dengan karakter yang dibangun ketika workshop. Sehingga seringkali ketika syuting,
udah nggak perlu dikasih brief lagi karena mereka sudah menjadi karakter. Makanya ketika kita syuting, kita bisa 1 hari syuting lamanya cuma 3 jam pulang. Karena one take oke. Stand by and action. And cut next. Semuanya, hah? Bener nih bang? Next. Roll jam 7, jam 11 udah pulang, jam 12 udah pulang. Yang pusing adalah catering kita karena dia udah bawa makanan dan dia nggak ada yang makan. Yang kita tampilkan walaupun sifatnya adalah distopia, terjadi kemungkinan 2 tahun lagi, kemungkinan fantasi, kemungkinan sesuatu yang memang kita sedang tuju sekarang. Kalau kita tidak berubah. Seperti yang diucapkan oleh Tia tadi, kita berusaha untuk memantik percakapan. Hal-hal di Indonesia sebagai bangsa, kita seringkali menghindari hal-hal yang sulit untuk dibicarakan. Trauma, bukan cuma 98, banyak lagi hal-hal yang kita rasa berat ini, nggak usah dibicarakan, kita lupakan saja. Tapi yang seperti kita tahu, luka itu tidak akan bisa hilang hanya dengan dilupakan. Harus dibicarakan supaya kita tidak menuju jebakan yang sama, kita tidak menuju petaka yang sama. Jadi film ini dimaksudkan untuk memantik percakapan dan kebiasaan untuk bercakap-cakap. Karena di Indonesia sekarang sudah mulai speaks up, everybody speak up. Semua ingin berbicara, tapi apakah itu percakapan? Kalau misalnya terjadi hanya satu arah. Makanya kita membuat film ini, kita tampilkan kekerasan sekarang seperti apa. Kelihatannya kok kejam banget ya, violent banget, but it's happening di Indonesia. Kok kayaknya sekolah terlalu berantakan banget ya, it's happening di Indonesia. Ini belum seberapa dibandingkan dengan sekolah-sekolah di pedalaman sana yang nggak pedalaman ya, kota besar juga masih ada sekolah yang tidak memadai secara infrastruktur. Orang harus, anak-anak siswa harus belajar di lantai karena kursi dan mejanya sudah tidak lagi utuh. Atapnya tidak lagi bisa melindungi mereka dari hujan dan panas. Ini semua terjadi. Dan yang paling penting adalah Indonesia adalah sebuah negara yang sangat heterogen. Kita terdiri dari ratusan ethnic groups. Banyak sekali kepercayaan. Kalau misalnya kita tidak membiasakan diri untuk menjadi seseorang yang menerima perbedaan, we are doomed. Kita menuju sebuah tempat yang tidak akan bisa dibayangkan betapa malapetakannya. Seperti apa bang? Ya, pertanyaan bagus banget. Tadi seperti yang sudah kita utarakan di sini, yang ingin kita tampilkan adalah kenyataan. Kadang-kadang kita sebagai bangsa in denial ya. Tapi ini adalah sesuatu yang menjadi sudah menjadi ciri khas kita bangsa Indonesia. Kita kadang sering, bukan kadang, menganggap diri kita religius. Kita religius banget nih, tapi ternyata korupsi banyak, kuadriliun, nol sampai menggelincir kemana, karena nggak bisa dihitung gitu. Kita menganggap diri kita bangsa yang ramah, tapi kita sangat tidak ramah ke sesama misalnya. Jadi kita sering membuat image kita sendiri dalam rangka untuk membuat denial gitu. Sehingga film ini kita tampilkan sedemikian rupa, sangat terukur, tapi kita tampilkan sedemikian rupa supaya menampilkan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Kenapa kita membuat film ini genre-nya thriller action? Karena kalau misalnya kita membuat film ini dalam format yang perinci, menggurui, itu mungkin tidak akan sampai ke banyak orang. Jadi kita membuat sebuah film yang quote-unquote, maaf kalau saya bilang filmnya tidak menghibur tapi gampang untuk diikuti. Supaya banyak orang yang ingin nonton, banyak orang yang menyebarkan bagaimana mereka berkesan menonton film ini, sehingga apa yang coba kita sampaikan, memantik percakapan tadi bisa sampai ke banyak orang. Terima kasih. Penting banget. Satu kalimat doang. SPOK, jadi menurut saya penting banget. Itu satu. Boleh agak Inggris dikit ya Pak. I think one of the most concerning thing about our country right now is maybe we do not have the proper education to nurture empathy, through which we can see that the differences in us is actually a strength, unity in the diversity. Kenapa film ini penting? Karena menurut aku film ini bisa menjadi starting point for us to have that discussion. Yes. Well said. Thank you so much. Boleh diopen, Sana? Menurut aku satu kalimat ya, ini harus menjadi diskusi yang penting untuk kebaikan kita semua. Mungkin. Yes. Halo semua, kalau menurut aku film ini mengangkat isu-isu yang sangat penting dan relate dengan apa yang kita alami saat ini. Jadi semoga film ini bisa membuka ruang diskusi sebanyak-banyaknya
dan yang paling penting apa yang harus kita lakukan, perubahan-perubahan apa untuk menjadi yang lebih positif. Terima kasih. Oke. Semoga film ini membuat orang menjadi lebih aware dengan isu-isu yang ada dan akhirnya bisa membuat perubahan kecil saja dari setiap individu yang akhirnya bisa menjadi besar dan membuat perubahan besar yang jadi lebih baik. Terima kasih. Banyak yang bilang manusia itu rational animals gitu, bahwa kita adalah binatang yang memiliki rasionalisme dan logika. Gitu. Semoga film ini menjadi pengingat bahwa violence, kebencian tanpa dasar dan sistem yang hancur tidak ada logikanya. Maka kita bisa balik menjadi manusia yang logis. Mungkin itu jalannya. Semoga saya mau menyampaikan hal yang mungkin sama Claudia juga relate karena kita sama-sama warga keturunan di sini. Yang kita tahu sendiri selama ini kita cukup tertutup dan menarik diri gitu dan cenderung apatis. Semoga lewat film ini teman-teman minoritas bisa kembali membuka diri dan ikut dalam diskusi. Thank you. Semoga semakin banyak orang terlibat dan mulai sadar sama kehidupan, bukan cuma sama dirinya sendiri tapi sama lingkungan juga. Ketika buat salah, jangan nyalain orang lain. Ketika di sana, lu salah nih begini, ya ini juga salah begini, ya gue jadi salah juga. Semoga juga akhirnya ada kesadaran bahwa yang bisa ngebenahin itu diri sendiri gitu, nggak bisa nunggu-nunggu orang lain lagi. Terima kasih. Kalau buat aku, film ini seperti kaca ya. Kayak kita tuh ngelihat yang penting itu adalah yang pertama acknowledgement dan awareness, dan kita tuh jangan denial lagi that we're not okay, itu sih. Jadi kayak kalau tanpa acknowledgement dan acceptance bahwa there is something wrong that is happening right now, kita nggak akan bisa sembuh karena kayak demam itu cuma sebuah symptoms. Kekerasan yang ada itu mungkin cuma result, tapi akarnya apa itu yang harus kita cari. Terima kasih. Ya, kalau buat aku film ini sangat relate buat khususnya untuk yang mungkin kalau yang udah berkeluarga gitu ya. Kalaupun apalagi untuk yang punya anak, ya luka-luka itu ada, dan kalau misalnya memang ya gimana ya, susah gitu diekspresikannya, luka itu harus diobati gitu. Jadi setelah nonton film ini mungkin nanti akan tahu gitu kenapa luka-luka itu harus kita pulihkan. Kita bisa pulihkan itu semuanya. Iya, kalau mau nambahkan beberapa dari teman untuk membuat environment pendidikan yang nyaman memang tidak mudah, tapi yang paling utama harus dimulai dari kita. Semoga film ini bisa memantik kesadaran kita sendiri dan membuka ruang-ruang diskusi, bukan hanya diam, tapi kita harus bicarakan, dan itu dimulai dari sekarang.